seperti itu. Dia bekerjanya gimana? Muter terus pakai apa? Pakai air toh. Ada baju, ada air. Coba nggak ada air, bisa muter nggak juga? Nggak bisa, rusak dunia. Terus nanti kalau udah selesai nyuci, yang dibuang apa? Airnya toh. Lah itu seperti itu sama, airnya yang dibuang. Jadi kita masukkan baju sesuai dengan jumlah airnya. Sama seperti itu, kita minum air sesuai dengan jumlah makan kita. Seberapa banyak? Analoginya seperti itu, sederhana. Mesin cuci bekerja terus setiap hari untuk menghasilkan baju untuk kita yang kita pakai setiap hari. Jadi ketika mesin cuci udah rusak, dikasih air yang banyak, makin rusak nggak mesin cucinya? Iya, makin rusak. Dikasih baju yang makin banyak, makin rusak nggak mesin cucinya? Ya makin rusak. Ya mau nggak mau dikasihnya apa? Kaos-kaos aja yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Solusinya gimana? Ganti mesin cuci. Cuma ini kita nggak bicara mesin cuci toh. Nah, kita bicaranya ginjalnya. Ganti ginjal. Nyari ginjalnya kita bingung gimana ini nyarinya. Nah, itu masalahnya itu yang bermasalah itu bukan metforminnya tapi apa? Organnya. Kenapa organ kita ini memang udah rusak pian? Coba kita lihat ke belakang bagaimana pola hidup kita. Itu yang realita yang harus kita terima. Itu ya, ingat ya. Terus kata orang obat herbal lebih aman daripada obat dokter. Saya pernah dengar ya, apalagi saya pernah dengar ada orang yang kayaknya pengobatan itu diganti pakai obat-obat herbal seperti jamu, non medis. Itu sebenarnya hak dari pasien. Mau pengobatan apapun untuk dirinya itu haknya dari pasien. Tapi yang perlu digarisbawahi, kebanyakan obat non medis itu mereka menggunakan campuran. Kenapa jamu itu selalu pahit? Pahitnya itu pahit, benar-benar pahit. Dari non medis itu ada juga yang biasanya itu campurannya itu pakai apa? Pakai obat-obatan steroid. Jadi saya nggak bilang non medis itu salah, enggak. Ada juga beberapa non medis itu yang memang untuk kesehatan itu ada jurnal yang mendukungnya. Tapi nggak semuanya itu sama. Jadi kalau jenengan mau pakai yang non medis, saran saya harus dicari tahu dulu. Ini memang betul untuk kesehatan atau hanya untuk cari keuntungan semata. Yang berbicaranya ini siapa? Memang orang kesehatan atau orang yang mencari keuntungan semata? Dia ibaratnya kita bilang kejar target. Kejar target, yang ditargetinya apa biasanya? Orang yang nggak paham dengan kesehatan, orang yang nggak melek dengan kesehatan sendiri, orang yang nggak melek dengan sosmed. Sosmed itu kan kita jangan lihat negatifnya aja, ada juga yang positifnya loh. Kita juga bisa ngambil ilmu kesehatan itu dari sosmed, itu juga bisa. Tapi dilihat yang bicaranya itu siapa. Kenapa tadi saya bilang dari medis? Ya itu karena medis mau dimanapun semua itu sama. Pembicaranya mau dari medis, memang dia orang medis, dimanapun sama, ilmunya sama. Bedanya cara penerapannya, cara penyampaian. Dan kandungannya yang paling bahaya itu biasanya yang arsolusik asid ini biasanya kandungan yang paling sering orang untuk diet. Pernah dengar jamu untuk langsing singset? Nah, biasanya kandungannya seperti ini. Ini malah makin memperberat fungsi dari si mesin cucinya tadi. Kita udah ada baju, udah ada air, tapi malah dimasukkan dari yang lain yang bukan layaknya dicuci. Sepatu dimasukin di dalam, jadinya rusak mesin cucinya. Itu ya. Next. Nah, faktor yang meningkatkan resiko ginjal itu apa? Yang pasti obat-obatan yang nephrotoksik. Obat-obatannya itu nanti kita bahas di belakang. Ada obat-obat yang memperberat fungsi ginjal, itu ada. Terus apa? Kurang asupan air putih. Jadi ketika kita makan, yang diminum itu selalu kopi. Kalau nggak kopi,
teh. Tehnya nanti pakai es lagi. Kita pakai es dicampur lagi dengan susu, dicampur lagi dengan soda. Jadi ibaratkan dari mesin cucinya lama-lama rusak, remuk gitu. Bukan air yang biasa yang dikasih, cuman air apa? Air kelapa. Terus jadinya mesin cucinya terus bergetar dia. Mesin cucinya pasti dengan pengaruh mesin cuci bergetar terus karena apa? Putarannya udah rusak. Nanti dicek saringannya. Saringan itu kan adalah saringannya. Nah itu bisa juga ada saringannya untuk mengeluarkan pipisnya kita nanti. Dicek saringannya masih bagus atau enggak. Kalau yang disaringnya kayak tadi, teh, kopi, pakai susu, pakai gula lagi, pakai soda lagi, gimana mereka cara menyaringnya? Ya, kalau itu ya saya juga nggak bisa ngomong ya. Air putihnya cukup, memang kita bicara air putih cukup boleh kan, jadi bukan berarti nggak boleh, cuman memang didahulukan air putih dulu. Kalau sudah mencapai target baru boleh seling-seling kopi teh itu boleh. Nah, yang penting air putihnya harus cukup. Ya. Next. Gejala awal kalau ginjal itu mengalami kerusakan apa? Sering lelah. Aktivitas itu kok sering lelah. Tapi kalau yang sakit ginjal belakang ini biasanya kalau gagal ginjal itu nggak ada sakit di belakang. Yang sakit itu biasanya tuh kalau misalnya tuh sedang infeksi saluran titis itu sakit, atau biasanya ada batu itu sakit. Beda dengan gagal ginjal. Kalau batu itu berarti memang ada batunya aja, jadi mesin cucinya itu ibaratkan ada benda asingnya, ya tinggal diambil doang. Mesin cucinya nggak rusak, cuman ada benda asingnya doang, dia kita ambil, selesai. Mesin cucinya berputar lagi. Beda ceritanya mesin cucinya udah rusak, ditambah lagi ada benda asing di dalam, batu. Itu yang makin terberat fungsi ginjal. Terus paling sering itu apa? Kakinya bengkak, kaki atau wajah. Itu kenapa bengkak? Karena tadi mesin cucinya tadi itu seharusnya kalau udah selesai airnya dibuang. Ini airnya nggak dibuang, tetap di atas mesin cuci. Nggak bisa dibuang karena apa? Udah rusak, pembuangannya tuh nggak bisa. Itu yang menyebabkan yang seharusnya dibuang di pipis naik lagi ke atas. Makanya wajah itu bengkak. Tangannya bengkak, kakinya bengkak. Itu karena apa? Cairannya naik lagi ke atas. Seharusnya cairan itu keluar ke bawah, tapi naik lagi ke atas. Seperti itu. Ya. Dok, ini dok, kalau kaki saya bengkak katanya. Kakinya itu yang bengkak. Nah, itu nanti beda kasusnya. Nanti kita bahas juga. Ya. Pencegahannya tetap sama, pasti olahraga, minum air putih yang cukup, kita ulang-ulang. Pencegahannya tetap sama, pasti jangan juga udah tahu pencegahannya. Yang penting apa? Cuma satu, usahakan mesin cucinya itu tidak bekerja lebih ekstra. Cuma satu kuncinya. Pencegahannya pasti sama, hindari minum-minuman, konsumsi alkohol yang berlebihan nggak boleh. Terus bagi yang berat badan yang berlebih harus dikurangi. Itu yang memperberat fungsi dari ginjalnya. Karena karbohidratnya terlampau tinggi. Nah, ini 5 obat yang paling sering membahayakan ginjal. Yang paling pertama itu obat lambung. Obat lambungnya itu contohnya tuh obat kayak antasida, proma, polisilen itu sama. Kenapa obat-obat kayak antibiotik itu diminum ketika muncul gejala? Jadi nggak semua gejala pakai antibiotik ya. Antibiotik itu untuk bakteri. Infeksi itu nggak harus bakteri, ada virus, ada jamur. Jadi kalau virus pakai antivirus, kalau jamur pakai anti jamur.
Jadi nggak dikit-dikit langsung antibiotik, itu yang menyebabkan nanti tubuhnya itu kebal terhadap antibiotik. Terus obat pereda nyeri ini saya pernah dengar pasien itu dapat racian katanya, racian kayak puyer, dikasih puyer itu dalam kapsul racian yang diiming dapat menghilangkan nyeri, apa yang lebih parahnya dapat menghilangkan batu di ginjal, kan hebat dia. Dengan minum dari racian puyer aja batu ginjal yang di belakang kita ini hilang kan? Sedangkan kita dari medis aja itu harus dicek dulu betulan batu atau enggak. Kalau memang batu harus dihancurkan dulu batunya baru dikeluarkan. Sedangkan dia bisa mengeluarkan dengan racian puyer. Raciannya itu apa? Raciannya itu seperti ini paling sering. Obat pereda nyeri dicampur dengan obat steroid. Makanya itu kenapa kita minum itu enakan, karena apa? Memang dikasih obat nyeri dosis tinggi plus dikasih obat steroid. Diminum terus setiap hari dengan iming-iming ini herbal. Itu yang menyebabkan ginjalnya sakit. Makanya itu tadi saya bilang, kalaupun dari non medis itu monggo haknya dengan, tapi dicek siapa yang bicara, siapa yang menyarankan, yang betul orang medis atau bukan. Itu. Nah, terus ada juga yang bertanya kemarin, dok itu memang minum obat hipertensi, gula darah, kolesterol itu memang minumnya setiap hari? Nah, kita bahas. Ada minum obat yang rutin setiap hari, ada yang minum obat yang diminum pada saat gejala. Kenapa harus ada dua itu? Itu yang prinsip dasar dari minum obat. Ya, jadi ada dua. Kenapa obatnya minumnya setiap hari? Kenapa diminum hanya pada saat gejala? Prinsip dasarnya dulu. Tujuan kita minum obat itu dibagi dua. Satu untuk mengontrol penyakitnya tersebut. Satunya lagi untuk menyembuhkan penyakitnya. Berbeda ya. Mengontrol dan menyembuhkan itu berbeda. Menyembuhkan memang betulan hilang gejalanya, mengontrol itu tidak menghilangkan, tapi mengontrol dari organ-organ kita agar kualitas hidup kita lebih baik. Itu prinsip dasar. Ya. Jadi yang pertama mengontrol penyakit. Mengontrol penyakit itu contohnya penyakit kronis, penyakit yang sudah berbulan-bulan, sudah lama atau tahunan. Biasanya penyakit kronis ini tanpa gejala. Jadi bukan berarti ada tetangga kita gejala, kita tidak ada gejala, kita lebih sehat dari dia. Bukan. Biasanya penyakit kronis itu tidak ada gejala. Tapi apa? Kerusakan organnya tetap berjalan. Walaupun kita tidak ada gejala, kerusakan organnya tetap berjalan. Contohnya apa? Paling sering hipertensi. Dok, saya hipertensi sampai 180/200 tapi saya nggak merasakan gejala. Kenapa saya harus minum obat? Gejala itu merupakan alarm bagi tubuh. Dia ngasih tahu otak, tubuh kamu sedang sakit, tensi kamu tinggi, langsung muncul gejala. Jadi ketika tidak ada alarm bukan berarti itu sehat, tapi memang apa? Udah males aja ngasih tahu. Setiap kali dikasih tahu dibawa diem. Jadi apa? Kita juga pinter, respon tubuh kita udah nggak mau lagi menerima gejala hipertensi seperti apa, kayak berat di kepala belakang, udah nggak mau lagi menerima. Udah kalau berat tidur aja. Selalu seperti itu, diulang-ulang, kronis. Jadinya apa? Alarmnya udah nggak bekerja lagi, tapi kerusakan organnya tetap berjalan. Itu yang penyakit kronis. Sama kayak gula, berat badan makin lama makin turun, tapi tetap dibawa diem. Ya lama-lama alarmnya juga nggak bekerja. Lama-lama ya udah alarmnya terserah. Mau gimana ya udah terserah. Nggak mau bekerja lagi, tapi berat badan makin lama makin turun, ginjalnya makin lama makin rusak. Makanya penyakit kronis itu sering tanpa gejala.